Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Wulandari dan mengambil mata kuliah Pendidikan Karakter di semester 7 dengan dosen saya yaitu Ibu Desi Haryani. Dan di sini Mayang akan menjawab pertanyaan Ibu mengenai tugas yang diberikan. Pada pertanyaan pertama mengenai apakah Mayang sudah memiliki karakter atau masih mencari karakter. Untuk Mayang sendiri, Mayang rasa Mayang masih dalam tahap mencari jati diri yang sebenarnya. Seperti bagaimana sebenarnya karakter yang Mayang miliki. Karena selama ini, sebelum mengambil mata kuliah pendidikan karakter, belum pernah sekalipun memikirkan karakter apa yang Mayang miliki. Jika dipikir-pikir, mungkin selama libur ini, karena banyak menghabiskan waktu bersama orang tua dan nenek-nenek di rumah, bertemu orang-orang kampung, Mayang lebih mengerti bagaimana cara menghargai orang lain, seperti mendengarkan cerita orang-orang tua sampai mereka selesai dan memberikan respon yang mereka mau agar nyaman bercerita dengan kita. Juga lebih menghargai hal-hal kecil seperti bermain dengan adik yang masih berumur 1 tahun. Dan jika yang dimaksud karakter itu adalah bagaimana kita mau tahu nilai-nilai khas yang baik, jika yang dimaksud karakter adalah bagaimana berbuat baik, mungkin bisa dilihat dari sejak SD orang tua Mayang pernah menjual kecil-kecilan di SD, jadi sudah terbiasa membantu orang tua maupun orang-orang sekeliling jika mereka membutuhkan bantuan, atau tetangga yang minta tolong mengajarkan anaknya belajar matematika misalnya. Karena hal-hal seperti itu memberikan dampak kebahagiaan tersendiri bagi kita, juga berimbas baik bagi orang yang di lingkungan sekitar. Juga saat melihat orang-orang yang dikenal di jalan lalu menyapa setiap orang yang di jalan, ya meskipun belum tentu sapaan kita dibalas, yang penting kita mempertahankan karakter itu terlebih dahulu. Dimana Mayang tidak ingin dikenal sebagai anak kuliah yang sombong. Mentang-mentang sudah kuliah, sekali-sekalinya pulang kampung, tidak mau berbaur dengan orang kampung. Namun tetap saja, setelah semuanya, Mayang rasa Mayang masih belum terlalu yakin bagaimana karakter di diri sendiri dan bagaimana mempertahankan karakter tersebut. Karena ada saat dimana seseorang itu berubah tergantung siapa yang di sampingnya dan di mana lingkungannya. Dan itu benar-benar mempengaruhi kita sebesar 50%, seperti yang Ibu katakan di minggu sebelumnya. Jadi untuk jawaban pertama, yaitu Mayang masih mencari karakter diri, dan mudah-mudahan saja dengan mata kuliah yang diajarkan Ibu Desi mampu membantu Mayang dalam memahami karakter diri sendiri. Untuk pertanyaan kedua, apakah efektif mata kuliah pendidikan karakter ini bagi mahasiswa manajemen di semester 7 dan hanya di semester 1? Sangat efektif jika mata kuliah pendidikan karakter ada sejak dini atau di semester 1. Karena jika sejak awal sudah diajarkan pentingnya suatu pendidikan karakter, maka mahasiswa dan mahasiswi akan paham bagaimana cara berkarakter yang baik di dalam ruang lingkup kampus untuk kedepannya, baik itu kepada dosen, organisasi, keluarga, atau kepada diri sendiri yang akan menghadapi masa perkuliahan selama beberapa semester. Dan juga efektif apabila mata kuliah pendidikan karakter ada di semester 7, di mana semester 7 sudah merupakan semester akhir bagi mahasiswa dan mahasiswi. Jadi mata kuliah pendidikan karakter dapat memberikan evaluasi diri kembali tentang karakter diri untuk memasuki jenjang karir nantinya. Karena jika di semester 1 mahasiswa atau mahasiswi belum terlalu memikirkan karakter mereka, di semester 7 nanti dengan pemikiran yang sudah mulai berkembang dan dewasa, tentu kita akan berpikir bahwa ternyata mata kuliah pendidikan karakter di semester 7 sangat efektif untuk mahasiswa akhir. Di lain visi, kita diajarkan bagaimana peningkatan karakter dan edukasi di setiap materi yang diberikan nantinya. Karena secara tidak langsung kita diajarkan budi luhur. Tak hanya itu, kita juga diajarkan bagaimana caranya mengembangkan potensi diri. Kenapa? Karena setiap orang pasti mempunyai potensi diri, hanya saja mungkin karena efek gadget atau lingkungan membuat kita jarang paham akan potensi alami dalam diri kita yang kita miliki.
Nah, dengan diajarkannya pendidikan karakter di semester 7 itulah kita akan paham bahwa kita juga memiliki kemampuan terpendam tersendiri. Jika kita sudah tahu, maka otomatis kita akan mengeluarkannya semaksimal mungkin kemampuan tersebut lalu mengasahnya dengan semaksimal mungkin juga. Jadi menurut Mayang sangat efektif jika mata kuliah pendidikan karakter ada di semester 7 dan di semester 1. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mengenai link yang ibu bagikan. Dan menurut Mayang, benar ada yang salah dengan karakter yang mereka miliki. Karena melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan mengancam orang lain sangat bertentangan dengan prinsip yang diajarkan oleh kampus. Dimanapun kampus yang ada, tentu hal-hal yang merugikan orang lain sangat tidak mungkin didukung oleh kampus. Dan menurut Mayang, hal yang melandasi mereka melakukan kejahatan seperti itu bisa dikarenakan banyak segi dan aspek. Misalnya dari segi yang pertama, segi finansial misalnya. Untuk permasalahan Bank BJB di mana dia berani membobol bank nasabah, bisa saja dikarenakan kebutuhan dan pengeluaran hidup yang dibutuhkan sangat besar dan membuat dia berani mengambil keputusan ekstrim tersebut. Sama halnya dengan permasalahan video rekaman yang digunakan untuk memeras orang. Mungkin disebabkan frustasi karena uang yang diperlukan cukup banyak, membuat dia nekat melakukan kejahatan yang berulang-ulang kali. Yang kedua, bisa dilihat dari segi kehidupan sosial, di mana setiap tahun kita pasti melihat lifestyle orang-orang kaya di sosial media yang mereka posting pasti tampak begitu sempurna yang dipamerkannya. Sehingga bisa saja hal itu menjadi pemicu untuk melakukan pembobolan rekening nasabah tersebut dalam jumlah miliaran hanya karena mengikuti lifestyle yang tidak ada habisnya. Dia rela melakukan hal yang tidak terpuji tersebut. Begitu juga dengan kasus video rekaman memeras. Untuk memenuhi kebutuhan lifestyle-nya, dia menjadi orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain sehingga sampai pada keputusan untuk menipu orang lain lalu mengancam agar mendapatkan uang yang dia mau. Dan yang ketiga, bisa kita lihat dari segi keluarga. Mungkin saja kurangnya perhatian dari keluarga tentang bagaimana cara hidup yang jujur dan bersimpati kepada orang lain membuat mereka mampu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Negatifnya bisa karena tekanan ekonomi dari keluarga yang terlalu tinggi, di mana keluarga menuntut hal-hal yang susah untuk diwujudkan oleh anaknya. Untuk jawaban nomor 4, ada 10 poin yang dikatakan oleh Arbi Sabit dan ada beberapa poin yang mirip dengan karakter Mayang. Poin pertama yaitu agent of change. Kenapa? Karena mahasiswa merupakan bibit-bibit unggul pejuang bangsa selanjutnya, menjadi agen untuk perubahan di segala bidang nantinya. Dan Mayang sebagai mahasiswi menginginkan Indonesia menjadi tempat yang lebih baik lagi ke depannya dengan perubahan-perubahan yang ada. Dan Mayang akan selalu siap menjadi agen perubahan yang lebih baik untuk Indonesia. Poin selanjutnya yaitu poin keempat, krisis mencegah dan mengendalikan penyelewengan. Kenapa begitu? Karena mahasiswa dituntut mampu untuk mengontrol keadaan negara. Mayang tidak suka jika hanya mengkritik saja, namun juga ingin memberikan kontribusi yang real dan nyata untuk perubahan yang lebih baik. Dan kontribusi tersebut dilakukan dengan cara untuk pemilu gubernur dan bupati besok, Mayang ikut berpartisipasi di mana kita bisa memperlihatkan bagaimana mahasiswa memberikan dampak untuk masyarakat. Jika ada masyarakat yang merasa tidak adil dalam pemilu, kita akan mencoba mencari apa penyelewengan yang terjadi saat itu dan mendengarkan pihak-pihak terkait. Karena kita harus mampu memberikan kebenaran tanpa menutupi kebohongan. Poin yang kelima yaitu pengontrolan kebijakan pemerintah. Di mana di saat Mayang demo tentu akan menyampaikan aspirasi dan meneriakkan keadilan bersama-sama di depan gedung DPRD agar semua harapan rakyat yang kita bawa dapat terpenuhi. Mayang merupakan salah satu mahasiswa yang akan turun ke jalan apabila
terjadi demo untuk membela aspirasi rakyat. Bagi Mayang, menjadi mahasiswa adalah masa perubahan dari masa huru-hara zaman-zaman SMA menuju ke arah yang lebih dewasa. Menjadi mahasiswa harus mengutamakan kepentingan sosial, menjadi demokratis dan kritis, tidak hanya mementingkan nilai, meskipun tujuan kita ke perguruan tinggi adalah untuk menunaikan kependidikan. Poin ke-8 adalah perbaikan kualitas pendidikan Indonesia. Untuk Mayang, karena cocok untuk Mayang karena mahasiswa yang sejati itu seharusnya mampu mengimplementasikan kemampuannya di kampus dan diberikan ke lingkungan tempat tinggalnya di kampung. Mungkin agar orang-orang kampung bisa melihat efek positif yang kita berikan, sehingga keadaan kita sebagai mahasiswa akan berpengaruh positif untuk orang-orang yang di sekeliling kita. Jawaban yang kelima yaitu sudut pandang terhadap mahasiswa yang ikut demo tentang UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Pertama-tama, tentu saja setiap aksi mempunyai landasan dan alasan tersendiri. Tidak mungkin mahasiswa turun ke jalan tanpa melakukan demokrasi atau tanpa alasan yang pasti. Mahasiswa pun melaksanakan aksinya tidak lain adalah untuk kepentingan masyarakat bersama. Ketika para pejabat, wakil-wakil rakyat tidak berpihak kepada rakyat, siapa yang akan membela rakyat? Itulah yang dilakukan oleh mahasiswa. Mereka turun untuk membela rakyat. Menurut Mayang, turun ke jalan untuk Undang-Undang Cipta Kerja adalah suatu hal yang membanggakan. Karena saat mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya, itu berarti mahasiswa tersebut memiliki kendali dalam negaranya tersebut, agar negaranya menjadi lebih baik ke depannya. Mahasiswa yang turun ke jalan menurut Mayang adalah mahasiswa yang mempunyai rasa simpati yang tinggi terhadap masyarakat bawah maupun terhadap Indonesia. Jadi Mayang merasa bangga kepada teman-teman yang ikut menyuarakan pendapatnya untuk mencegah Undang-Undang Omnibus Law yang banyak menuai pro dan kontra kemarin. Namun, ada beberapa hal yang tidak sesuai, di mana mahasiswa yang menyampaikan aspirasi tetapi memulai perkelahian dengan aparat negara yang sedang melaksanakan tugasnya, seperti dengan polisi, yang terjadi perkelahian dengan polisi. Kita datang untuk menyuarakan aspirasi. Jika pendapat kita belum diterima, yang harus dilakukan adalah tetap menyampaikan pendapat, bukan menyampaikan pendapat dengan cara merusak milik negara sendiri, seperti menghancurkan jalan yang ada di sekitar atau taman-taman yang ada di sekitar kantor DPRD. Karena itulah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menyampaikan aspirasi haruslah memiliki panduan yang telah direncanakan. Apalagi di masa-masa pandemi saat ini, jika tidak mengikuti aturan yang ada, akan berakibat fatal bagi masing-masing mahasiswa. Sekian jawaban dari Mayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.